Kali ini kita diberikan istiqomah untuk terus menimba ilmu di majelis ini, Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Tak lupa sholawat dan salam, mari selalu kita sama-sama panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk sahabatnya dan keluarganya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini temanya luar biasa yang mudah-mudahan kita tidak ada di dalam golongan orang-orang itu ya Bun. Bunda sudah membacanya dan sudah mendapatkan SMS dari pengurus kita yang selalu men-share setiap minggunya tentang kajian, dan hari ini adalah temanya mudah stres, tanda jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu ya Bun ya. Mungkin mohon izin ya Abi, kalau Ubi bisa, Abi biasa berpantun, saya juga ingin pantun ini Abi. Boleh ya Bunda ya, izin pantun ini. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi, jauh melayang. Jika ingin terhibur hati, ingatlah Allah yang Maha Penyayang. Insya Allah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Abi Taufikur Rahman. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa ta'ifil ihsan wa faddalna ala sa'iri khalqihi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat jamaah taklim Tazkiyah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan pimpinan Majlis Tazkiyah Andalusia, Bunda Haja Mirna, sekaligus juga kepengurusannya. Kita doakan untuk bunda kita, Bunda Haja Mirna. Ya Allah, semoga Allah angkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya, sehingga dalam beraktivitas untuk syiar dakwah melalui Majlis Tazkiyah Andalusia selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa selalu tetap makin istiqomah. Hadirat rahimakumullah, kalau tadi MC sudah mengawali dengan pantun, karena memang pantun ini kearifan lokal dari tanah leluhur orang-orang tua kita yang terkenal memang sebagai orang Melayu, yang dengan terkenal akhlak ketimuran yang selalu mengedepankan kualitas ilmiah dan akhlakul karimah. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir hari ini bahasa saya, ya Allah, makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman, semoga yang hadir semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Udah ngomong rezeki yang ngantuk, amin kenceng aja. Nah. Ya Allah, jadikan bunda-bunda terus mendampingi ayang bebnya, mengayomi putra putrinya. Allah jadikan istri yang solihah, yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajah selalu ramah, senyum tetap merekah.
membuat suami selalu bahagia. Walaupun sedang gundah, resah dan gelisah, suami lagi libur selalu betah di rumah karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan. Ya, para bunda rahimakumullah, jadi mudah stres, tanda jauh dari Allah. Hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat ke-8 juz ke-9 di mana Allah Ta'ala berfirman, oh sudah ada ya Qurannya, silakan dibuka, di mana Allah Ta'ala berjanji kepada kita selaku hamba-hambanya. Surat ke-8 Al-Anfal juz ke-9 ayat ke-33. Ya, saya ulang, yang sekiranya mencatat takut nanti ketinggalan, yang sekiranya megang bawa mushaf mau dibuka silahkan, atau mungkin yang memang di handphonenya ada aplikasi Qurannya mau dibuka juga untuk mentaukidkan, dipersilahkan. Kita sama-sama ngaji di surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33, yang dimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam bahasa firman-Nya yang begitu indah. Jadi bunda, surat keberapa? Juz berapa? 9 ayat. Ini mohon maaf saya ulang-ulang karena ngaji Quran nggak segampang kayak nyanyian. Ya, bunda, kalau nyanyi mah nggak perlu dimurojaan, nempel terus. Beneran? Coba bantu biar nggak ngantuk. Apa terusan ini? Bukan lautan. Cepet. Itu jadul loh. Era tahun 80-an, Kus Plus punya. Coba yang era kekinian. Cikini, aku begini. Nah, apa lagi? Cepetan lagi. Coba yang ini hafal enggak? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Apa? Coba kita ganti nomor 4. Terusin ya. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Lain eta Ari maranet karena nyanyian hafal KB karena Quran kompak Allah. Upami simpul nyarios Sunda ngartos ibu. Alhamdulillah, sekedik-sekedik namanya ngajinya di Bogor ya. Saya juga nggak begitu fasih ngomong Sunda karena memang asli saya orang Betawi. Tapi insya Allah ya Ari Sunda Cianjur mah sekedik-sekedik biasa. Mana contoh kaditu, kadinya ambil batu sambitnya begitu. Ya, nah bunda kita lanjutkan. Saya tuh ngajak begini biar ibunda nggak tegang, karena kalau ngaji udah ketawa lepas begini, masya Allah. Kenapa? Itu ama utang lupa kita. Iya, ya ntar habis ngaji ingat lagi. Ya, baik bunda, makanya biar sering hadir di majelis taklim. Oke, di Quran surat apa tadi? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuh bunyinya bunda. Ya, jadi kalau ini kita amalkan, insya Allah segala urusan yang kita hadapi selalu Allah kasih kemudahan. Stres karena nggak dapat solusi. Bunda,
gaya hidup kebawa teman yang hedon. Iya, kepalsuan. Ngaji ke Andalusia biar dibilang wah, setiap Senin memaksakan kehendak di luar kemampuan. Senin pertama mobil warna hitam. Senin kedua putih. Senin ketiga merah. Senin keempat kuning, kata temannya, tajir melintir. Begitu habis bulan stres, tagihan datang. Nah, banyak gak orang gaya hidup sekarang begitu? Jangan ya dek ya, jangan. Iya, memaksakan kehendak di luar kemampuan, hidup kepalsuan gak enak. Betul gak Bunda? Iya, saya dari kecil tuh diajarin sama orang tua sehingga tuh nasihat orang tua sekarang saya jadiin pantun Bunda. Apa sih pantunnya? Dan benar-benar saya pakai sampai genari. Nanti kalau keterima silakan ambil, kalau enggak apa-apa, cukup abaikan saja. Boleh saya utarakan, boleh? Ini jelek banget loh ke hati. Benar? Boleh? Jangan marah ya. Oke. Ya Allah ya Rabbi, pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Cakepnya cuma beberapa orang. Bikin pantun yang benar susah, nggak gampang loh Bunda. Beneran, apalagi spontanitas. Pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Bisa beli baju dan rompi. Mendingan kita makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Ayo, berasa nggak tuh? Makan singkong tadi pagi ampis 4 potong. Beneran, kenyang nggak perut kita? Ada teman kita lagi menghayal. Iya, zikirannya bukan Al-Quran, bukan tasbih, zikirannya seandainya, jikalau, andai kata, umpama, ya, Masya Allah, ngebayangin, kamu makan apa sih? Ya Allah enak banget ya, saya makan keju, mana? Dalam mimpi. Mendingan makan singkong beneran daripada makan keju dalam. Nah Bunda, itu yang kadang-kadang zaman sekarang jadi stres. Kenapa? Memaksakan kehendak di luar kemampuan. Nah kita di dalam Al-Quran dikasih solusi. Di surat pertama, surat Al-Anfal ayat ke-33. Yuk kita lihat. Wa ma kanallah. Ini kalau diartikan secara aslinya, secara bahasa santri, Gusti Allah dan Gusti Allah nggak bakalan. Nggak bakalan itu kalau bahasa Bogor, Sunda, bahasanya moal. M-O-A-L. Ingat, pakai O. Sanes pakai U. Kalau pakai U jadi ke belakang. Ya, pakai O ya. Gusti Allah moal. Orang Sunda udah ngomong sama kakaknya, Tete badai ke pengaosan tuh. Tetenya jawab, urang mah moal. Kira-kira kalau orang Sunda udah ngomong moal, jadi berangkat apa enggak itu? Enggak. Ustadz itu Sunda, Jawa mo. Ya. Betawi serem, jangan diutarakan, jangan. Enggak, bukan. Ada lagi Betawi Belasonoan tuh, beneran. Serem udah ngomongnya, mau tahu? Tapi jangan marah nih, dan nggak perlu dicontoh, jangan. Saya juga jarang banget karena Bunda minta, nggak apa-apa. Orang Betawi udah sebangetan kesel sama orang ngomong, pokoknya inti tandain, ampil lindung bebulu. Anda nggak bakalan injak rumah inti. Pikirin, sampai kapan lindung bebulu Bunda? Nggak bakalan. Tuh, ini bahasa, namanya memang setiap daerah punya masing-masing kultur bahasa daerah, betul apa enggak? Inilah indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Intinya saya nyontohin begini, percis kalau ibarat Sunda ini moal, bahasa Jawa mo. Gusti Allah enggak bakalan memberikan azab, itu berarti ya enggak enak. Gusti Allah nggak bakalan liu'azibahum, memberikan azab dalam kehidupan mereka. Kalau azab yang secara universal, punten, bencana,
gempa bumi, tsunami, banjir bandang, ya. Itu bencana, tapi juga ada bencana yang personal. Maksudnya gimana? Secara personal, bencana dalam keluarga. Suami sama istri deket, percis, udah kayak kucing sama anjing berantem. Halo bunda, berumah tangga begitu enak apa enggak? Jangan. Nggak enak. Beneran bunda, ya. Yang enak tuh take and give. Ya Rob, I love you, you love me, you and me fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me, you and me pabilong bilong. Iya. Nah, tapi mohon maaf, terjadi hal yang gak diinginkan. Tadi sebaliknya, gak enak. Mana lagi bencana secara personal? Ya Allah, anak yang bunda boleh kandung gak kurang 9 bulan 10 hari. Dirawat, disusui, menurut konsep Quran sampai 2 tahun. Dibesarkan dari usia balita, masuk usia remaja, dewasa. Tapi punten, sikap, tutur kata, akhlak. Begitu orang tua ngomong, bunda sebagai orang tua tuh walaupun udah melahirkan membesar anak, itu yang paling gak enak di saat omongan orang tua dibalikin loh. Betul apa enggak? Sakitnya itu. Ya. Nah di saat menemukan anak yang begitu, punten, bencana apa enggak bunda? Bencana. Anak sekarang jujur bunda, ya Rob, enggak memandang siapa orang tuanya. Karena memang pergaulan. Ya Robbana sekarang apalagi dengan pengaruh jin gepengnya. Ya alat komunikasi. Ya. Iya. Ya. Kadang-kadang bukan hanya ke anaknya, orang tuanya juga gitu juga kok. Coba tanya dalam 24 jam, mana banyak kita megang Quran apa megang HP? Nah, kalau udah ngobrol di WhatsApp berjam-jam kuat. Megang ngajak Quran, baru beberapa ayat. Nah, berasa gak bunda? Makanya gak sedikit zaman sekarang anak, ya Allah ya Rabbi, saya merhatikan fenomena yang ada, orang tuanya cakep namanya Abdullah, biar gaul tuh bapak dibilang bokap. Ibunya cakep namanya Zainab, biar gaul dipanggil nyokap, digabung bonyok tuh. Anak sekarang begitu bunda. Saya juga tadi nggak tahu. Nah itu masalah anak, belum lagi urusan bisnis. Ya usaha, kan kita pengen usaha kita lancar, betul nggak bunda? Ya urusan lancar, adapun ada utang nggak apa-apa, tapi pas hari haknya ada uang buat bayarnya, betul apa enggak? Ya Allah bunda, ini solusi yang pertama. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah memberikan syarat sedikit banget loh. Syaratnya, yang pertama apa bahasa di situ? Wa anta fihim. Ya, gitu kan ayatnya tadi. Gak bakalan hidup ya, wa anta fihim. Gak bakalan nemuin yang namanya tadi kita contohkan, anak, urusan bisnis, urusan jodoh yang mau nikah lagi. Sekiranya belum dapat imam. Sama, permasalahan yang kompleks. Ya, ini doang syaratnya nih. Wa anta fihim. Ringan kan bunda? Banyak gak rapatnya? Sedikit. Tapi jangan dianggap remeh. Ini wawunya kalau kita ngaji secara ilmu nahwu, ini wawu haliyah. Apa haliyah itu? Keadaan. Jadi nerjemahinnya bukan dan. Nerjemahin bukan wawu atop, bukan wawu ma'iyah, tapi menunjukkan keadaan. Nggak bakalan hidup kamu jadi sulit, apalagi stres. Sementara kita punya keadaan, kita punya kondisi, sementara kamu, apa artinya anta? Kamu kan? Tapi anta di sini bukan sebarang kaleng-kaleng anta, bukan sebarang barang kamu. Para mufasir sepakat, ya,
Muhammad Rasulullah. Sementara kamunya siapa di sini? Muhammad Rasulullah fihim, masih selalu bersama kita, bersama mereka. Punten, nggak usah malu ya. Ini kita sama-sama lagi muhasabah, kita sama-sama lagi belajar. Dari melek mata tadi sebelum subuh, sampai sekarang udah jam 10, kurang 7 menit. Punten, udah berapa ribu membasahi lidah kita dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah. Punten, dapat 5.000? Belum. 2.000? 1.000? Kopek? 300? Pantes belangsak mulu. Ya, Bunda, ini Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jangan dianggap remeh. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran. Nih kita ngebahas gini, biar ntar Allah jauhin hidup kita sama stres. Karena enggak jauh dengan Allah dan Rasulnya. Ya wajar kalau mau ziarah ke makam Nabi susah, kok nggak dapat. Ya intinya nyupat salawat lagi sholat doang. Halo, ada lagu tuh begini bahasanya kan. Aku mau makan, aku mau minum. Tuh tanda orang cinta begitu tuh. Cuman kamunya di sini kita ganti objeknya Muhammad Rasulullah. Dan ini Bunda bukan hanya satu urusan, multi, ya kompleks. Apa urusannya? Rumah tangga kah, hajat kah, perjodohan kah? Singkat kata, semua urusan kita. Allah udah berjanji yang pertama, moal. Nah, bahasa Sunda. Nggak bakalan. Allah bikin susah hidup kamu, sementara Nabi Muhammad masih membersamai mereka. Bunda, coba kita lihat biar kita makin pulang dari sini makin ya Allah kayaknya kalau nggak diamalin malunya kayak apa. Boleh Bunda lihat di surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-6. Ya, silakan dilihat surat ke-61 juz ke-28. Ayat ke-6 Bunda. Surat As-Saff, betul. Ya, sama-sama. Saya juga sambil nyari juga. Ya, surat As-Saff, surat ke-61, juz ke-28, ayat ke-6. Sudah ketemu Bunda? Sama-sama disimak. Kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Bunda perhatikan baik-baik, saya terjemahkan. Wa izqalah, dan ketika berkata Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Siapa Bunda yang berkata? Isa putra Maryam. Berarti kalau bicara Nabi Isa yang berkata, punten, Nabi Muhammadnya udah lahir apa belum?
Belum. Oke, sepakat kita. Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi Nabi Isa udah nyebut loh. Perhatikan baik-baik. Ya Bani Israel. Berarti untuk kaum yang sebelumnya. Karena Nabi Ibrahim punya istri 2. Satu perempuan dari Mesir yang cantik, rupanya luar biasa, Siti Sarah. Yang satu pilihan dari perempuan yang pertama, ingat, pilihan dari istrinya, pilihan dari istrinya. Harus saya tebelin. Gitu. Permasalahannya tanya suami bunda, kalau misalkan mau poligami, istrinya bisa nggak nyariin? Ada nggak istri zaman now yang mau nyariin? Oh, biasa aja dong, ngomong aja dong. Biasa. Ini kan lagi cerita sejarah. Ya. Kalau nggak dicinta jadi marah. Oh, poligami enggak. Yang nyariin istri yang pertama, bunda, yang nyuruh yang pertama. Yang nyuruh pertama. Ya. Itu, jangan salah pengertian. Kira-kira kalau yang nyariin istri yang pertama, yang nyuruh istri pertama, punten, dicariin yang cakepan apa yang jelekan. Ngomong jeleknya biasa aja, nggak usah kebawa emosi. Po Aisyah makan talas biasa aja, keles, lu lagi cerita kok. Ya, ini kebawa emosi bunda ini. Nah, nikah dengan Siti Sarah, Allah izinkan ndak kunjung tiba punya keturunan. Singkat kata, menikahlah dengan perempuan solihah, cerdas, dari asli Gaza, Palestina. Siapa? Bunda Hajar. Siapa bunda? Hajar. Nah, nikah dengan Siti Hajar dengan izin Allah, nggak beberapa lama Allah abadikan tuh ceritanya di surat As-Saffat, kita nggak bahas. Intinya punya anak las Nabi Ismail. Siapa bunda? Dan dengan izin Allah pun istri yang pertama Bunda Sarah mengandung juga, punya anak lah yang dinamakan Ishak. Siapa namanya? Ishak. Ishak dewasa nikah, punya anak namanya Yakub. Yakub dalam Al-Quran yang disebut ya Bani Israel. Tuh, keturunannya siapa? Nabi Isa. Makanya Nabi Isa menyampaikan untuk keluarga besarnya, saudara-saudaranya Bani Israel. Ini sesungguhnya Rasulullah akhir utusan Allah buat kamu. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang visi misiku membenarkan ajaran sebelumku. Yang Bani Israel tadi. Tapi untuk yang akan datangnya, untuk future-nya, lihat bahasa Qurannya. Wa mubasyiron. Aku kabarkan berita gembira. Berita apa bunda? Berita gembira. Apa berita gembiranya? Birasulin, dengan seorang rasul. Ya'ti, makanya menggunakan bahasa Arabnya itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bunda kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada bahasan juga verb, kata kerja, betul kan? Kan terbagi-bagi tuh. Ada continuous tense, ada simple present tense, ada past tense, ada future tense. Ini ngomong-ngomong masih understand? Ya, nah itu kalau bahasa Inggris. Bahasa Arab cuman 3 verb itu, madi, mudore, amr. Nah, menggunakan ya'ti menunjukkan kata kerja yang hanya future, akan datang. Kenapa? Karena di saat Nabi Isa bercerita, Nabi Muhammadnya udah lahir apa belum? Belum. Tapi udah dikabarkan berita apa? Berita sedih apa berita gembira? Berita gembira. Lihat bahasa Nabi Allah Isa menyebut nama kita Nabi Muhammad nih. Apa menyebutnya di situ? Mimba dismuhu, setelah aku namanya adalah Ahmad. Bunda, perhatikan bedanya. Nabi Isa nyebut apa? Kita nyebutnya apa? Nabi Isa di surat As-Saff nyebutnya, kita nyebutnya why? Ya, kunaon? Kenapa beda? Halo? Ntar kalau anak kita nanya gimana? Kan udah ngaji setiap Senin nih. Apalagi udah ngaji Ustaz Pantun. Mah, kenapa nak? Kenapa?
kok tadi Ustadz ngebahas maulidan di surat As-Saff ayat ke-6 di mana menyebut Nabi Allah Isa, kok nyebutnya Ahmad mah? Terus kenapa nak? Kok kita nyebutnya Muhammad? Mah kunaon, mama kunaon. Halo? Kan nggak mungkin kita langsung cut, udah nak kamu jangan cerewet, emang dari sononya begitu. Jangan ya deh, jangan. Nggak bisa anak sekarang kita jelasin begitu bunda. Bunda, nih kita pahamin, jelasin, ini tujuannya biar nanti kita makin cinta menyebut nama ini. Kan kita nggak mau stres bunda, betul apa enggak? Kita nggak mau punya masalah nggak ada solusinya, betul apa enggak? Nah ini hari ini kita sama-sama ngaji, ya Allah, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, makanya gampang stres, biar jauh semua itu. Berarti gimana? Dekatkan. Nabi Isa nyebutnya apa? Nabi kita nyebutnya? Saya lagi sambil mikir biar cepat pahaminnya gitu. Bunda, apa bahasa Arabnya besar? Nah, punten, bukan akbar. Punten ya. Nih saya pinjam 3 kata aja. Berarti bahasa Arab besar. Kabirun. Setuju ya? Nah, kenapa saat saya ngucap akbar salah? Ntar, ini ketemu nanti. Kenapa bukan akbar saat? Oke, kita jawab. Apa bahasa Arab besar? Kita bikin lagi satu lagi. Apa bahasa Arab kecil? Dua kata ya. Paham bunda sampai sini? Apa bahasa Arab terpuji? Nih. Muhammadun artinya apa? Terpuji. Bunda bantuin jawab. 3 kata biar meresap ke hati. Apa bahasa Arab besar? Apa bahasa Arab kecil? Apa bahasa Arab terpuji? Muhammad. Lagi kita mau sholat zuhur ntar, udah siap, kita udah rapi semua. Kita baca lafadz niatnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maka sahnya harus takbiratul ihram. Punten, ngucapnya Allahu kabir apa Allahu akbar. Di saat kita menggunakan sifat yang lebih, kalau dalam bahasa Inggris namanya superlatif. Apa bahasa Inggrisnya cantik? Apa bahasa Inggris lebih cantik? Ada tambahan kan? Itu bahasa Inggris. Ada tambahan. Bahasa Arab nggak perlu begitu. Di saat kita mau berubah menjadi superlatif, namanya isim tafdil kalau bahasa Arab. Bahasa Inggris superlatif, bahasa Arab bahasa namanya isim tafdil. Maka cukup datangkan wajan af'alu. Ini wajannya. Kabir berubah menjadi besar, akbaru. Sogir kecil, lebih kecil, asgoru. Paham gak bunda? Kenapa tadi makanya saya bilang, apa besar akbar? Kurang tepat. Kenapa? Karena disebut akbar artinya apa? Lebih besar. Kan gak mungkin kita sholat Allahu kabir. Tapi Allahu apa? Berarti maknanya, punten, disebut besar bahasa Arabnya? Disebut lebih besar? Disebut kecil? Disebut lebih kecil? Disebut terpuji? Lebih terpuji? Ahmadu. Halo, paham gak? Bisa antar jelasin sama anaknya begitu? Jadi jangan, oh dari sononya, enggak. Dari sini sekarang mau udah. Bunda paham gak? Berarti Nabi Isa surat As-Saff ayat ke-6 nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Apa artinya Ahmad? The best. Nabi Muhammadnya belum ada loh. Tapi Allah mengambil Nabi Isa sebagai brand ambassador untuk mempromosikannya. Bukan Ustadz Pantun. Ustadz Pantun cukup jadi brand ambassador Luwak White Coffee. Ya. Bunda, raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Lancar saja. Iya. Nah, Allahu Akbar. Bunda, Nabi Isa nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Paham gak nih kira-kira? Apa artinya Muhammad?
terpuji. Nyebut Ahmad lebih terpuji. Jadi ini jangan dianggap remeh. Dan bukan kata saya, sampai Syekh Nawawi Al-Bantani. Siapa beliau? Saya sebutin dulu biar makin muncul emosional kecintaannya sama ulama Nusantara. Boleh kan? Boleh ya? Siapa beliau Ustaz? Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama produk asli tanah air yang lahir di Tanah Rak, Banten tahun 1230 Hijriah, wafat tahun 1314 Hijriah. Itu bulan Islamnya. Kalau bulan Masehinya lahir tahun 1815 Masehi, wafat tahun 1897 Masehi. Siapa beliau? Salah satu tokoh ulama asli Tanah Banten yang semasa hidupnya menjadi imam di Masjidil Haram. Biar tahu Bunda, kita punya ulama juga luar biasa kalibernya menjadi imam di mana? Masjidil Haram, bukan di Sentul Selatan tempatnya, bukan. Di mana adanya? Mekah. Siapa beliau? Ini bukan kata saya, bukan karangan saya. Beliau salah satu tokoh ulama asli produk Indonesia yang semasa hidupnya mendapatkan julukan. Dulu nyebutnya bukan Saudia, bukan Saudi Arabia, nyebutnya dulu pada tahun itu Hijaz. Mendapat julukan Sayyidul Ulama Hijaz. Apa artinya saat? Panglima dari para ulama sejazirah Arabia. Bunda, kira-kira kalau panglima adanya di belakang atau di depan? Itu beliau. Siapa beliau? Biar makin mahabbah. Karena para aulia Allah mereka tidak mati, mereka tetap hidup. Ini kita sebutkan. Insya Allah biar makin barokah ilmu yang kita terima. Setuju? Siapa namanya tadi? Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Pangeran Tajul Aras bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Cirebon bin Sayyid Umatuddin Abdullah bin Sayyid Ali Nuruddin bin Sayyid Syekh Jumadil Kubro bin Said Abdul Ahmad Jalaluddin bin Said Abdullah Azomat Khan bin Said Abdul Malik Azomat Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Khalikasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya istri Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah. Ada yang bisa ngulangin? Nah, Bunda, kan kalau sudah disebut ini jadi kita jelas, oh kamu ziarah kemana sih? Ke Gunung Jati, nyambung mas itu. Oh kamu ziarah kemana sih? Oh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, nyambung tuh. Ustadz kenapa yang begitu disebutin? Karena para aulia Allah, para pejuang-pejuang agama Allah, bukan kata saya Bunda. Kata Al-Quran, surat Ali Imran ayat 169, surat apa? Ayat berapa? Bukan kata saya, kata Al-Quran. Apa kata Al-Quran disebutkan? Ini buat kita semua dipesankan. Wala tahsabannalladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kamu, hai Taufikur Rahman, hai para bunda, jangan sekali-kali kamu mengatakan para pejuang-pejuang agama Allah mereka mati. Mereka tetap hidup. Tadi saya nyebutin begitu lancar apa enggak Brenda? Berarti di belakang ini seperti saya sering nyebutin apa enggak? Sering, enggak mungkin bisa lancar gitu. Kalau yang baru sekali ngapalin, jujur apalagi ngapalin rada liar, udah enggak kelar udah. Iya. Halo bunda, nyampe nggak ke Rasulullah tadi itu?
Nyampe. Nah Bunda, bukan maksud menggurui, sampai sekelas ulama Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyimpulkan itu Quran 30 juz. Di saat Allah memuliakan, mungkin kita anggap sederhana nama ini nih, nama Muhammad Rasulullah, itu sampai beliau menyimpulkan Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad di dalam Al-Quran, belum pernah Allah menyebut nama doang. Seperti Allah menyebutkan nama-nama Nabi selain daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, Nabi pertama siapa? Nabi siapa? Ini sekedar untuk membuktikannya saja. Ntar saya berharap setelah ini, yuk kan kita pengen jauh stres, dekat dengan Allah Rasul, lidah kita jangan sampai sedih. Ngaji udah bertahun-tahun, tapi udah genari, jam 10 lewat, nyebut Nabi Muhammad, cepet aja belum nyampe. Jadi wajar, urusannya gak kelar-kelar. Ya, bisnis gak lancar, utang gak kebayar. Padahal Allah berjanji, gak bakalan bisa susah dalam kehidupan selama Nabi Muhammad masih bersama kita. Nabi yang pertama, Nabi siapa? Bunda lihat di situ, di surat Al-Baqarah ayat ke-34. Surat apa? Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bunda punten, disebut gak nama Nabi Adam? Di situ disebut gak? Hah? Yang bener ah? Saya ulangi. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama. Disebutnya? Disebut. Iya kan saya nanya, disebutkan nama Nabi Adam? Disebut. Ya Bunda, disebut gak nama Nabi Adam, disebut gak? Disebut. Li adama. Udah ya? Paham kan? Ada nggak tambahan dengan tambahan julukan? Nama doang. Li Adama. Al-Baqarah ayat 34. Bunda lihat lagi ayat 53. Ayat 53. Ya. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Disebut gak nama Nabi Musa? Ada gak tambahan pakai julukan? Nah, udah berapa tuh? 2. Al-Baqarah 53, Al-Baqarah 34. Bunda lihat lagi Al-Baqarah ayat 127. 127. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bunda, disebut gak nama Nabi Ibrahim? Disebut ya? Disebut ya nama Nabi Ismail? Tapi ada nggak julukannya? Nggak ada. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Quran 30 juz, di saat Allah menyebutkan Nabi selain Nabi Muhammad, berarti yang 24, sekedar nama doang. Berbeda ketika Allah memuliakan, menyebut nama-nama Muhammad Rasulullah. Itu baru 4 loh. Bunda, baru berapa? Saya coba teliti di rumah. Kalau saya sebutin 24-24-nya, asli, nggak kelar jam 11. Itu baru 4. Bunda, padahal kalau dilihat Nabi Ibrahim tuh eyangnya. Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar
bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Aud, bin Muqawim, bin Nahur, bin Tairah, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Nahur, bin Saruk, bin Ra'uh, bin Palih, bin Aibar, bin Shalih, bin Arfasad, bin Sam, bin Nabi Nuh, bin Lamak, bin Matusalah, bin Ahnun, Nabi Idris, bin Yad, bin Malayil, bin Kainan, bin Yanis, bin Nabi Sid, bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada yang bisa ngulang ini bunda? Oh. Padahal kalau tahu begini, mohon maaf, berarti ajaran Islam yang kita pakai, ajaran yang beneran apa bohongan? Beneran. Jadi harus malu-malu, harus bangga. Bangga. Tuh barusan bunda. Nyambung sampai paling ujung. Di saat nyebut Nabi Adam, Adam doang. Nabi Ibrahim, Ibrahim doang. Ismail doang, Musa doang. Berbeda ketika Allah menyebut nama Nabi kita Muhammad. Bunda, orang tuh kelihatan mewah, terhormat karena julukan loh, karena gelar. Beneran. Sekarang saya contohkan biar makin berasa. Nama camat namanya Encep. Contoh. Itu kelihatan wibawa, penuh karisma karena MC pandai mengatur olah bahasa. Alhamdulillah. Majlis kita dihadiri oleh yang mulia Pak Camat kita tercinta. Julukan apa bukan tuh? Gelar apa bukan? Dan yang kita hormati Bapak Camat kita. Julukan apa bukan tuh? Sekarang coba MC jujur buangin julukannya nih. Yang kita hormati si Encep. Enak apa enggak bunda? Nah, Nabi kita Muhammad begitu mulianya, bukan hanya Nabi Isa yang memuliakan, bukan. Nabi Isa nggak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya apa tadi? Pakai superlatif. Dan Allah pun, kata Syekh Nawawi dalam kitabnya, sampai disebutkan 30 juz, ketika Allah menyebut nama Nabi Muhammad, belum pernah nyebut nama, kecuali bersama nama, Allah rangkaikan dengan julukannya. Nggak ada, Nabi Muhammad nggak pakai julukan, selalu ada. Bunda perhatiin, ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa itu bunda? Ayat berapa? Punten. Ini bukannya nyombong, barusan Qori juara 1 tingkat keluarga. Ya, keluarga aja. Oke, kita teruskan. Nabi kita siapa bunda? Tapi di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah nyebutnya laqad kana lakum fi Muhammadin apa fi Rasulillah. Julukannya yang dikedepankan. Biar makin berasa lagi, bunda lihat surat ke-28 juz ke-26, mohon maaf bukan 28, surat ke-48 juz ke-26 ayat 29. Ya, kalau disebutin bunda apal kok, karena demen sama nama mobilnya. Surat apa? Al-Fat. Sampai ada yang betul-betul kabita sama kendaraan begitu doa di Mekah, Pajero begitu. Ya salam. Oke, kita teruskan. Surat apa bunda? Ayat berapa tadi? Bunda lihat di situ. Ayat 29 permulaannya. Allahu Akbar. Nggak ketemu sama nabi-nabi yang lain. Apa bunyinya? Saya bacakan bunyinya. Muhammad
Muhammadun Rasulullah. Bunda, tadi disebut gak di Al-Baqarah Nabi Adam? Tapi ada gak julukannya? Disebut gak nama Nabi Musa? Ada gak julukannya? Disebut gak nama Nabi Ibrahim? Ada gak julukannya? Disebut gak nama Nabi Ismail? Disebut gak julukannya? Tapi barusan di surat apa? Ayat berapa? Ya Allah, itu Quran kalau yang megang ulama dari Bogor, nerjemahinnya rapi, apik, kelihatan mubtada khobarnya. Muhammadun, Ari Muhammad Rasulullah etate. Begitu. Bahasa Sunda kalau nerjemahkan khobar. Ada orang Jawa di sini? Sama dengan bahasanya. Muhammadun utawi Muhammad. Rasulullah iku Rasulullah. Tuh. Jadi yang namanya ngaji tuh nggak bisa dibawain. Kalau mungkin tampang bisa dimodif. Iya. Anda berangkat aja ke Empang Bogor. Emang tampang hidung udah mancung. Beli udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Gamis panjang, sorban 50 meter. Wih, orang alim nih, alim. Begitu membaca, kedengeran Al-Fatihah. Nah, ketahuan dah. Iya ketahuan. Apa namanya? Keluasan daripada ilmunya. Nah, Bunda, di situ kelihatan. Di saat Allah menyebut nama Nabi Muhammad, ada nggak julukannya? Ini saya buktikan begini, mudah-mudahan Bunda makin paham. Ya Allah, malu kita yang punya hajat tapi selawatnya sehari 100 aja nggak nyampe. Mau lancar gak urusannya? Mau gak sering ziarah ke makam Nabi? Biar sering nyebutnya, Nabi juga tahu. Ustadz saya gak mau selawatan sama Nabi. Jangan pede, Nabi tuh ibarat gelas, nih kayak begini. Bunda, ini gelas ada airnya. Bukan saya mau minum, jangan sujon dulu. Saya mau nyontohkan ini. Bukan nyontohkan minum, bukan. Bunda, Nabi itu ibarat gelas, ini airnya sudah penuh. Kira-kira air kalau sudah penuh, diisiin terus akan ngantong limpas luber. Nabi itu nggak butuh selawat jamaah tazkiyah, nggak butuh coy, jangan pede. Yang gak demen selawatan nih. Kenapa? Karena yang selawat sama Nabi bukan hanya orang sentul. Langsung kata Quran. Innallaha wa malaikatahu. Bukan kita lagi. Gusti Allah dan malaikatnya berselawat. Lantas Ustadz kalau kami. Kita nih ibaratnya Nabi udah penuh. Kita isiin air terus. Begitu diisiin itu air luber kan? Luber kan? Bunda kalau udah penuh berarti masih butuh apa enggak tuh? Udah enggak butuh, tapi kalau misalkan di sini akan luber kan? Nabi tahu yang ngisiin siapa? Oh yang ngisiin jamaah tazkiyah Andalusia. Luber akan keluar lagi, Nabi balikin sama yang nyebutin. Oh yang baca salawat Jibril ternyata jamaah tazkiyah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Sehari nggak kurang 1000 kali, bahkan lebih 2000 sallallahu Muhammad. Udah penuh, balik lagi, balik ke kamu sana. Urusan lancar, yang punya utang kebayar. Urusan perjodohan, urusan anak. Nah, begini dah, membuktiin. Boleh saya cerita ya? Bunda boleh saya cerita nih? Nah, ini padahal termasuk aib. Dan saya baru cerita di tahun-tahun ini. Ini udah 7 tahun yang lalu. Percaya silakan, enggak pun ya enggak apa-apa. Ini beginilah yang saya alami. Saya punya anak yang kecilan laki-laki, Bunda. Begitu SD saya titipkan di Ciomas, di pesantren. Saya punya guru Allah yarham, Abi Tamrin, Ciomas, Bogor. Ponpes Al-Ihya Insan Kamil. Begitu kelas 3 SD, ini istri saya, Bunda Aida Sapira, kalau nggak pernah tanya aja sama orang kalau ketemu. Itu sebulan pakai 3-4 kali dipanggil sama kepala sekolah. Panggil. Pulang, istri cerita sama suaminya sambil nangis. Berarti kalau cerita nangis, ceritanya enak apa enggak? Enak.
istri cerita sama suaminya sambil nangis. Kan nggak mungkin suami cerita lagi ke tetangganya. Iya, kayak model emak-emak zaman now setiap punya masalah ceritanya di status WhatsApp. Ada di sini yang begitu? Jangan, ya jangan. Curhat di story Facebook, curhat di story Instagram. Di dunia maya bikin yang happy aja udah semua. Setuju apa enggak? Jangan dicurhatin di status WhatsApp. Kalau yang enggak demen sama kita nyorakin, betul apa enggak? Curhat istri kita, nih curhat hampir nangis. Saya tanya, kenapa pun? Namanya anak saya yang laki Muhammad Azil Gifari. Ajril, kenapa? Mukul anak orang mulu. Anak pusat pantun, kalau bahasa orang Betawi, bader. Iya, bandel. Ya Allah, Bunda, saya nggak curhat di status, enggak. Cuman mikirin yang begituan dulu, jujur. Turun berat badan sampai 5 kilo, Bunda. Karena ini masalah. Ya Allah, saya ingat surat Al-Anfal ayat 33. Surat naon? Al-Anfal. Waktu yang paling pas buat kita curhat, ini bukan kata saya, kata Al-Quran, tanda itu. Surat 17, juz 15, ayat 78, 79, waktu yang paling tepat. Kalau sekarang subuh, kita lihat jam 4.15 menit, sekarang waktu subuh tuh, jam 4 lewat 15 menit, berarti jam berapa? Antara setengah 4, antara jam 3. Atau kalau Bunda mau pakai alarm alam, di saat yang masih miara ayam jago, di saat ayam lagi pada kukuruyuk. Bunda, ada yang miara ayam enggak? Jam-jam 3, jam-jam setengah 4, itu ayam jago. Selama suaranya enggak serak, ya kan bisa aja habis saus serakan gitu. Nah, itu pasti mereka kukuruyuk. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, binatang ayam jago yang matanya dibuka hijabnya, di saat sepertiga malam mereka bisa melihat para malaikat yang turun ke langit dunia. Reaksi mereka di saat mereka melihat ayam, melihat malaikat pada turun, mereka langsung kukuruk. Padahal maknanya kalau mau tahu, fazkurullah. Ngapain? Bangunin kita yang lagi. Di saat dia bangun kita, itu ayam gak akan pernah berhenti sampai azan subuh. Lihat aja kalau jam subuh gak ada ayam jago kuruyuk. Nggak, tapi di saat jam-jam segitu mereka Allah izinkan matanya bisa ngelihat malaikat pada turun. Malaikat turun ngapain? Kata Quran surat apa nama tadi 17 juz 15 ayat 7879, malaikat itu turun mau ngeraup, Bunda, bukan ngambil, ngeraup. Kira-kira kalau ngeraup di kita apa banyak tuh? Ngeraup apa? Ngeraup hambanya yang lagi begini. Yang lagi apa tuh? Munajat, yang lagi minta. Ya Rob, saya minta dengan udah sholat, minta curhat. Ingat surat apa tadi yang kita lagi bahas? Al-Anfal, ayat berapa? 33. Berarti kita disuruh banyak nyebut nama Nabi, selawat. Udah banyak curhat. Saya ngomong cara Betawi, Bunda. Emang seorang Betawi, ya Allah. Saya diundang ke sono kemari buat ceramah. Ilok, ya Allah, punya anak tuh kamu mukul anak orang. Itu bahasa ilok tuh, Bunda, bahasa Betawi kuno. Masa iya sih ya Allah punya anak tukang berantem? Curhat begitu. Boleh nggak curhat sama Allah begitu? Silakan cerita apa adanya, kita punya masalah. Tapi ingat tuh di waktu yang betul paling tepat. Allahu Akbar. Itu cerita begitu, ya Allah. Bunda, Allah maha membolak-balikan hati hambanya. Itu 7 tahun yang lalu. Pas dia kelas 3 SD. Kelas 2 SMP. Allah balik semuanya itu. Saya dikabarkan sama kiainya, kejutan. Antum datangnya, nih kiainya kebetulan memang teman dulu menyelesaikan S1 sama-sama di PTQ. Teman sekelas banget, udah jadi kiai sekarang tuh. Tuh di pesantren Darul Ulum Lido. Ya, ada namanya tuh bagus, Kiai Bayi Amri Hakim. Dia datang, antum sama enggak? Udah saya datang, berderai air mata. Kenapa? Yang tadinya saya doa pakai ilok, ya Allah, anak tukang berantem. Ternyata Allah balas di kelas 2 SMP udah selesai dengan hafalan yang terbaik 30 juz Al-Quran. Dan yang paling dahsyat lagi, sebulan yang lalu, Bunda,
saya dapat WA dari ini anak yang saya ceritain, Abi doain aku ya. Saya bilang, ya selalu didoain tong, masa nggak didoain? Saya manggilnya anak entong, memang Betawi saya Bunda. Iya, kalau Sunda kasep namanya. Makanya sama orang tua saya udah begini gedenya, udah punya anak, masih dientong-entongin saya. Iya, gitu. Berarti masih disayang kalau gitu. Iya, entong. 2 hari juga nggak ada suaranya di telepon dah. Tong, lu kemana sih tong, begitu. Ya, bahasa kesayangan tuh kalau Betawi. Oke, singkat kata saya cerita, kenapa Dil? Didoain selalu. Aku ikut seleksi jadi imam di masjid di Mesir, aku lulus bis. Bunda, di Mesir yang ibu kotanya Kairo, bukan Kreo. Ya, kalau Kreo diceleduk katanya. Ya, itu yang tadi saya ceritakan, padahal tukang mukul anak orang, tapi dengan izin Allah, sekarang baru masuk usia 17 tahun, dan sambil study di sana, termasuk udah dapat kepercayaan jadi imam di masjid di Kairo. Nggak ada yang nggak mungkin Bunda. Tuh mulianya Muhammad Rasulullah. Tolong, ini bukan maksud untuk bicara pamer, karena tujuannya for example lil amsilah, untuk meyakinkan kita. Dan banyak, termasuk ya banyak lah udah. Ya, nah ini makanya dengan tema gini mudah stres karena jauh dari Allah. Ya Allah, hari ini kita belajar dari surat Al-Anfal dulu tuh, ayat 33 baru separuh Bunda kita bahas tuh. Ya Allah ya Rabbi, berarti nama Nabi kita mulia apa enggak Bunda? Yuk, yang masih kurang, yang belum, sebanyak-banyaknya. Dan tadi saya katakan, Nabi enggak butuh selawat kita, Nabi udah penuh. Tapi di saat udah penuh masih diisiin aja, diisiin itu akan balik sama yang ngisiin. Nabi tahu siapa yang ngisiin. Kita nggak butuh pencitraan, kita nggak butuh keren di status, tapi yang butuh pengamalan dan prakteknya. Dan yakin yang mengamalkan ini sering, pasti akan sering juga bolak-balik ziarah ke depan makom Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jelas kira-kira kita ngajarin ini. Ya, Bunda, itulah hebatnya di surat Al-Anfal ayat 33, setengah 11 lewat 5 menit. Kelihatan yang ngaji dari gaya duduk udah banyak yang gonta-ganti kaki. Iya, nggak apa-apa sih, nggak omel, cuma ngasih tahu doang. Dari mulai duduk sila, sampai diangkat tuh dengkul. Iya, sampai dicolek bestinya, besti majuan dikit, maaf mau belonjor tuh. Nggak apa-apa, ya Allah. Bunda, yuk abis ini sama-sama. Yang mana aja selawat, intinya masih menyebut nama Muhammad Rasulullah. Silakan Bunda demennya yang mana, atau mungkin yang ringan, salawat Jibril udah ringan banget itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, kita bagi waktu karena masih punya kesempatan. Diatur sama pembawa acara atau gimana? Apa? Silakan. Ya, sini Umi. Baik bunda-bunda, karena Abi memberikan waktu untuk bertanya, barangkali bunda-bunda yang ingin bertanya, mungkin kita bagi pertanyaan session pertama, 3 orang dulu, silahkan angkat tangan, dari mungkin dari sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan saya. Silahkan angkat tangan yang akan bertanya, bunda-bunda. Ada yang akan bertanya? Baik, yang tengah, silahkan. Nggak ada mic-nya. Sebentar saya ke belakang sebentar ya. Mic-nya harus ke belakang. Telepon biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pertama tentunya terima kasih kami ucapkan, tambah pengetahuan tentang tadi bahwa ada perbedaan Nabi kita, Rasul kita dengan Nabi-Nabi lain. Dari di Al-Quran terlihat bahwa ada gelar-gelar atau panggilan, kemudian juga
ada perbedaan rupanya, saya baru tahu bahwa perbedaan arti Ahmad dengan Muhammad ya gitu ya. Itu baru tahu. Sebelumnya juga kami sudah dengar bahwa di Injil dituliskan Ahmad tapi tidak diartikan, tidak disampaikan ke kita bahwa ada beda arti rupanya dalam bahasa Arab gitu ya. Rupanya itu ya, lebih terpuji kayak gitu ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya balik ke judulnya ini tentang mudah stres sehingga kita jauh dari Allah. Mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan bagaimana caranya, ada cara-cara yang syar'i atau gimana agar kita tidak mudah stres dan tidak jauh tentunya akibatnya dari Allah. Terima kasih. Dulu aja, ada lagi Bunda yang bertanya, oh sebelah kanan. Saya ke kanan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Indri dari Depok. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Untuk hari ini saya mau tanya tentang stres. Stres kan biasanya kita ketika punya masalah. Kemudian ada yang bilang bahwa kita harus banyak mengamalkan tentang zikir. Zikir apa yang biasa kita gunakan untuk sehari-hari sementara kegiatan kita kan masih tetap rutin berjalan. Nah itu biasanya ada yang bilang baca salawat sampai 1000 kali, baca Al-Fatihah terus trikul sampai sekian kali. Apakah itu benar kita harus benar-benar mewajibkan diri untuk berapa kali sekian, umpama 1000 dalam sehari, kemudian untuk trikul dan Al-Fatihahnya itu berulang-ulang sampai 50 kali. Itu dibenarkan apa kita harus sebanyak-banyaknya aja gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu lagi ada yang bertanya? Aduh, maaf. Mana yang angkat? Oh ya paling belakang, saya ke belakang dulu ya sebentar. Jadi maaf Abi, mic-nya hanya satu ya, supaya terdengar jelas kalau pakai mic ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita berzikir itu apa memang kita satu paket istighfar dan salawat Ustadz? Jadi kita katanya harus perbanyak istighfar dan salawat. Gimana Ustadz? Ya, itu memang harus satu paket gimana ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan sudah dari Ibu-ibu. Baik, 3 pertanyaan tadi semua tentang memperbanyak baca sholawat, haruskah sekian ribu ataukah sebanyak-banyaknya, mungkin kira-kira itu ya, dan apa saja amalan yang harus dilakukan ketika kita stres, mungkin itu kira-kira Abi pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama dan kedua saya rasa hampir mirip ya pertanyaannya. Bunda, dari surat Al-Anfal ayat ke-33 dengan tadi tema kita ya, hidup stres karena jauh dari Allah. Jadi bukan yang kita amalin surat Al-Anfalnya, tapi Bunda ya, Bunda Irma dari Depok juga yang tadi yang pertama. Jadi intinya untuk banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di situ dijelaskan
Gusti Allah nggak bakalan bikin susah hidup kamu selama Nabi Muhammad selalu membersamai kamu. Makanya tadi kan saya tanya, dari melek mata sampai sekarang udah mau jam 11, udah berapa banyak kita basahkan lidah kita dengan menyebut Muhammad Rasulullah. Dan untuk nominal bilangan, jujur Bunda, Allah nggak pernah hitung-hitungan. Intinya dalam bahasa Quran surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa orang yang berbuat kebaikan, 1 dibalas 10. Contoh ya, ini bukannya ini, jangankan selawat. Contoh, kita minum makan cara Nabi. Anggapannya remeh. Cara Nabi nih contohnya. Pertama megang tangan kanan. Kedua minum baca. Dianjurkan minumnya langsung sekaligus apa seteguk. Bunda ikut hitungin ya. 1 tangan sana tangan. 2 baca apa? Bismillah. Ketiga minumnya apa? Seteguk. Ya, kemudian yang keempat baca hamdalah. Punten udah berapa tuh? 4. Dianjurin lagi. Megang lagi tangan. Udah berapa? Baca lagi. Udah berapa? 6. Keminum lagi udah berapa? Lagi baca alhamdulillah 8. Megang lagi tangan. Udah berapa? Nah, baca lagi basmalah. Keminum lagi seteguk. Baca lagi hamdalah. Baru bab minum, kalau kita pakai cara Nabi, efek kesehatannya ini akan sehat badan kita. Karena banyak sama kedokteran, orang yang demen minum diri sama duduk akan beda efek kesehatannya nanti. Ini untuk segi medisnya. Tapi secara sunnahnya, tadi ada berapa belas? 12. Baru bab minum 1 kali 10, sekarang 12 kali 10. Udah berapa? 12 kali 10 jadi berapa? Baru bab minum udah dapat kita 120 sunnah Rasulullah. Baru bab minum doang tuh. Nah tadi yang selawatan Bunda, kalau kita sekedar pakai tangan boleh silahkan pakai tangan. Kenapa? Karena dalam hadisnya, ini buat perempuan khususnya. Ya nisa al mu'minin, wahai perempuan-perempuan orang beriman, alaikunna, wajib bagi kamu, bit tahlil, baca tahlil, wa tasbih, baca tasbih, wa takdis, untuk memuji Allah. Fala takfulna patansaina rahmata. Jangan sekali-kali kamu perempuan lalai, maka putuslah rahmat dari Allah. Waqitna bil anamili, dan berhitunglah dengan jari kamu, fa innahunna mas'ulatun mustantaqaqun. Di semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau hitungan masih 33, itu pakai jari masih mudah. Betul apa enggak? Tapi kalau di atas 1000, Bunda, Romanya pakai jari lemah kita ngitung ingetnya. Berapa ya? Ustadz, tasbih digital bid'ah. Emang zaman Nabi nggak ada. Tapi punten, periwayat hadis terkenal yang namanya Abu Hurairah, itu setiap harinya membaca Fatihah lebih daripada 1000 kali. Pakai apa? Pakai biji-biji kurma. Karena saat itu memang masih ininya ya kurma. Ustadz ada lagi, saya bacakan satu hadis. Warwaina fi sunani Abi Daud wa Turmuzi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an annahu dakhala ma'a Rasulillah SAW. Ada tamu datang bersama Nabi, dia bawa bini. Dan istrinya membawa nawan au hasan, biji-bijian dari biji-biji buah-buahan. Ya, dan dia berzikir. Tusabbihu biha, bertasbih dengan ya kalau sekarang tasbih begini. Ini yang kadang-kadang sedikit tasbih bid'ah, dengerin hadis ini. Iya, ternyata Nabi tegur. Nabi negur bukan masalah tasbih yang dipakainya. Nabi katakan, ala ukhbiruki, kamu mau gak aku kabarkan? Kamu mau gak aku kasih tahu dengan bacaan yang lebih indah lagi? Nabi gak negor cara pakai biji-bijiannya, tapi yang Nabi kasih tahu cara bacaannya. Berarti kalau gitu Nabi ngelarang apa enggak? Dan kita rasakan kalau untuk 33 pakai jari masih mudah. Tapi di asal ada 1000, coba pakai jari deh. Jangankan itu tasbih aja, sholat tasbih tadi pakai jari.
Saya jujur Bunda, kalau Ustaz terlalu lamaan, saya jawab, saya mendingan lebih daripada kurang. Kadang-kadang jujur berasa nih udah padahal karena sudah 20, tapi kayaknya baru 15. Daripada ragu-ragu, mendingan saya tambahkan aja, mendingan lebih daripada kurang. Itu kalau pakai jari. Kalau di atas 1000 udah ribet kayaknya Bunda, udah ripuh. Apalagi kita faktor yang ngajinya mau jam 11 juga posisi kaki udah berubah-ubah. Ya, benar gak Bunda? Nah jadi Bunda itu tadi tolong untuk nominal Bu Irma makin banyak maka makin bagus. Ustadz zikirnya apa? Bunda zikirnya yang tadi kita bahas berarti dari surat Al-Anfal ayat ketiga-tiga, 2 yang kita petik. 1 selawat Nabi, 2 istighfar. Nah Bunda yang di belakang yang bertanya, keutamaannya apa Ustaz? Tadi bicara selawat udah dibahas tuntas tadi. Udah gak tadi? Hampir tadi saya contohkan. Nah yang ketiga saya tuliskan. Nih hadis. Di saat kita barengi dengan istighfar. Cuman tadi tolong kalau memang baru berasa, baru mulai jangan langsung pakai dosis banyak. Ini baru mulai langsung saya mau selawat dah sekarang. Berapa banyak? 10.000. Takutnya Bunda, punten, panas setahun dikalahkan sama hujan sehari. Semangat 10.000, besok udah nggak dikit-dikit lagi. Jangan. Yuk biasakan yang kita bisa istiqomah tuh berapa. Nggak apa-apa kalau bisa istiqomah baru 100. Mudah-mudahan besok nambah jadi 200. Nah, tadi Bunda di belakang, nih kelebihannya apa? Saya tuliskan, Nabi yang janji garantinya Rasulullah. Yang janji siapa? Janji Nabi Bunda. Siapa yang janji? Rasulullah. Ingat, janji Nabi beda sama janji pilkada. Ya namanya kita sebentar lagi mau pesta demokrasi, betul apa enggak? Sementara Bogor banyak nih, 5 pasang, betul apa enggak? Halo Bunda, saya nitip pesan ini boleh. Kenapa? Takutnya beda pilihan. Grup WA di keluarga bubar. Jangan adeknya, jangan. Setuju apa enggak? Jangan sampai beda pilihan. Ketemu tetangga enggak tegur-teguran. Jangan. Kenapa Ustaz? Pilkada beda tipis sama pilkab. Apa bedanya Ustaz? Pilkab Bunda lupa jadi. Lah pilkada banyak kan begitu jadi, nah itu dia. Makanya kita jaga kebersamaan lewat pengajian di majelis kita tercinta. Boleh saya mantun dulu boleh? Boleh? Makan lesehan ke Margonda. Naik kendaraan pada pukul 3. Pilihannya silakan berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Cok, gali, cok, galaga, cok. Iya. Nah, Bunda, tadi yang di akhir, ini saya tuliskan, tambah lagi setelah selawat istighfar. Apa janji Nabi? Yang melazimkan istighfar, mendawamkan, menzikirkan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Silakan kalau Nabi aja yang gak punya dosa, sehari gak kurang 100 kali. Apalagi kita, sebanyak-banyaknya. Pertama janji kami, Nabi, min kulli doikin makhroja. Dari setiap urusan yang sempit, yang pelik, pasti Allah berikan solusi. Itu satu janji Nabi. Bunda, kita stres karena urusan kita nggak ketemu solusi. Minjem nggak dapet tuh. Itu yang jadi kita stres. Betul apa enggak? Sementara udah jatuh tempo, tagihan lagi udah. Nah makanya teman tolong ngamalin jangan pas lagi mau dawam tiap hari. Yang kedua Nabi berjanji min kulli hammin faroja. Dari setiap jiwa yang galau, suntuk, bete, akhirnya jadi mager. Ya malas gerak berarti malas kan udah ngomong mana. Ngaji gak gue lagi mager banget udah kan begitu. Nah setiap masalah yang bikin pusing kepala, faroja. Allah berikan ketentraman pada hatinya. Dan yang ketiga kata Nabi, razaqahullah, Allah anugerahkan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah yang dia nggak sangka-sangka. Bunda saya haturkan makasih yang kemarin ikutan andil
ngebebasin tanah di pesantren Data ya. Saya sempat cerita kan, 4.000 meter, semeternya 350.000. Betul kan? Pernah saya ajak juga kan Bunda kan? Bunda itu kalau diuangkan kan semuanya 1,4 M. Duit 1,4 M buat ukuran kami besar. Tuh duit kalau kumpul di sini semua dibeliin cendol, kelelep ini tempat. Iya. Bunda, tuh Al-Anfal 33 salawat, ini istighfar. Saya minta baca Fatihah sama santri, lagi pas dapat berita begitu. Allah bayar kontan gak nyampe 2 minggu. Iya. Hari pertama saya cerita sama istri. Bun, ini berarti 4.000. Kita sebelum ngajak orang, kita mulain dulu. Siap, berapa Bi? Kita 1.000 yuk. Bi, duitnya belum ada. Ah udah, masih ada banda yang dijual sebelum itu. Gimana? Oke, salaman udah. Alhamdulillah 1.000 sudah. Udah, Allah punya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Baru seminggu Bunda, saat itu baru seminggu yang tadi kita lagi bahas. Di daerah Jakarta Selatan, kenal juga enggak sebelumnya. Itu orang langsung datengin saya berbisik. Kiai, anak ikutan ya 2.000. 350.000 kali 2.000 buat saya yang gak punya apa-apa. Ya Allah, liar. Kenapa? 700 juta. Saya bilang ini orang bener apa bohong ini? Kan baru kenal Bunda. Yang kenal aja belum tentu berani begitu, bener apa enggak? Iya, ngomong hari Kamis, dia japri lagi. Kiai besok siap, Jumat siap gak jadi imam di masjid kami? Dalam hati saya ngucap, ya kalau ngimamin memang kerjaan kita. Iya memang setiap subuh kita mah, ya alhamdulillah. Saya di tempat saya memang keliling, ada udah siap saya bilang gitu. Ya berangkat saya dari Bogor jam 3, baru nyampe Sentul. Itu mobil ngadat lagi, aduh saya bilang ada apa di mobil nih. Udah keluar tol dulu, cari taksi. Udah sana mobil pulang, saya naik taksi sana. Iya pas sampai sana 4:30 masih tarhim. Waktu itu masih 4:30 lewat subuhnya. Karena masih di bulan awal Rabiul Awal kemarin. Ngimamin, selesai Isra gitu. Kiai ntar siang tunggu ya, apa ya tunggu aja. Pas habis Jumatan, HP saya nggak bawa, lagi dicas. Lihat, ini nolnya bener apa bukan ini? Iya, karena saya baru tumben ngelihat nol banyak begitu Bunda. Beneran. Ya Allah, 700 juta bener. Buat kita mah lemah, tapi Gusti Allah kan maha mampu, betul apa enggak? Ya Allah, saya bilang udah 3.000 ini. Bunda tinggal 1.000 lagi. Datang lagi tamu, bukan dari Sentul, bukan. Beneran. Itu ngomong hari Kamis Jumat tuh. Datang hari Senin, tamu. Dari Kepri, Kepulauan Riau. Kan jauh, bukan dari Sentul, bukan. Ya, tapi ikut andil juga di sini. Allahu Akbar. Datang ngapain? Ada nih teman haji. Udah lama, tahun 2005. Nggak tahu, Abi. Saya bawaannya disuruh datang ke Bogor aja dan suruh nanamu ke sini. Gitu. Gimana Bi kabar pesantren? Oh saya bilang berkah pesantren. Gitu. Gimana PR-PR-nya? Saya cerita. Langsung udah Ustaz, saya tutup 1.000 lagi. Cincai urusan udah. Bunda, kalau ngurutin gaji kerja 1,4 M, itu kalau dapat paling korupsi. Betul Bunda? Tapi buat Allah mah gak ada yang sulit. Nah tadi saya contohkan begitu. Ini contoh-contohnya, cuman kita dawamnya. Begitu Bunda ya. Ini yang tadi saya ceritakan, ya Allah ya Rabbi, demi Allah bukan bicara pamer, tahadusan binikmah. Dan itu bukan milik saya pribadi, untuk pesantren. Silakan tuh, ya lihat saja yang aktif di Instagram, yang aktif di Facebook. Saya selalu kok share, biar betul-betul up to date keadaannya. Mau lihat langsung, mangga. Bahkan besok November tanggal 13, 2 orang yang sudah hafal 30 juz dengan hafalan terbaik, saya berikan apresiasi, bukan uang. Kalau uang ada habisnya. Karena ada yang gak ada bekasnya, akan terus nempel kecuali kematian. Apa? Kita ajak melihat Ka'bah dan ziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya. Nah ini saya ceritakan karena diantaranya juga jamaah pernah saya ajak untuk ikut andil, untuk berkontribusi saham akhiratnya. Jadi gitu Bunda ya, yuk perbanyak sekarang. Berapa Ustadz? Udah jangan pakai hitung-hitungan, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nggak kuat banyak, besok ngaji lagi jangan. Dosisnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Dikit istiqomah lebih bagus ketimbang banyak cuman sekali doang. Jelas ya? Paham? Alhamdulillah masih punya waktu. Silakan. Ada presentasi dari ya. Silakan Ustadz sini. Ayo langsung.
Ya, kita simak dan dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi